Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 8 SMP IT Harapan Bunda. Semoga dalam keadaan sehat, kemudian semangat dan senantiasa tetap diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan melanjutkan bab yang kemarin sudah kita pelajari. Untuk hari ini kita akan belajar tentang teks ulasan. Nah, teks ulasan. Kemudian untuk tujuan belajar hari ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi informasi pada sebuah teks ulasan, baik itu film, cerpen, puisi ataupun novel, menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan, menceritakan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karyanya, kemudian menyajikan tanggapan tentang kualitas dari karya yang kita ulas. Nah, kalau kita berbicara tentang teks ulasan, maka kita akan teringat pada sebuah karya ya, entah itu film, drama, cerpen maupun novel atau mungkin karya seni lainnya. Nah, saya yakin pasti kalian sudah pernah menonton film ataupun drama, sudah pernah membaca novel atau cerpen, atau mungkin buku-buku yang lain kayak seperti komik dan sebagainya. Dalam kalian membaca atau menonton sebuah karya tersebut, pasti pernah memberikan komentar ataupun memberikan penilaian terhadap karya-karya tersebut. Nah, dalam memberikan komentar, baik itu tentang kelemahan atau kelebihan dari sebuah karya tersebut, maka kita sudah melakukan mengulas teks gitu ya. Kita sudah memberikan ulasan terhadap karya tersebut. Nah, itu merupakan salah satu contoh kecil dalam kita membuat ulasan, atau kalau di sini berarti teks ulasan. Nah, sekarang teks ulasan itu sendiri apa? Nah, teks ulasan itu yaitu teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya, baik cerpen, novel, drama, atau karya-karya seni daerah lainnya. Penilaian itu bisa berupa kekurangan dan kelebihan dari sebuah karya tersebut. Jadi titik tekannya dalam memberikan ulasan atau memberikan komentar di sini adalah memberikan penilaian baik buruknya dari sebuah karya. Nah, dalam mengulas itu sendiri perlu kita itu bersikap kritis sehingga kita memberikan kontribusi terhadap karya yang kita ulas sehingga ada perbaikan dari karya yang kita ulas. Jadi sikap kritis ini sangat penting ketika kita mengulas sebuah karya. Nah, di sini ada macam-macam teks ulasan. Berdasarkan isinya ada teks ulasan informatif, teks ulasan kritis, teks ulasan deskriptif. Nah, sekarang ciri-ciri dari teks ulasan itu apa? Nah, untuk ciri-ciri teks ulasan bisa juga dibuka di buku paket ya. Struktur dari teks ulasan itu sendiri ada orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Jadi cirinya adalah strukturnya terdiri dari orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya atau produk. Berarti memberikan informasi atau pandangan terhadap karya yang diulas tadi. Opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Artinya bahwa opini yang diberikan itu berdasarkan fakta dari karya yang diulas tadi. Kemudian biasanya dari teks ulasan itu kita kenal dengan istilah resensi. Nah, resensi buku itu berarti mengulas buku sehingga menjadi sebuah teks ulasan. Cara mudahnya itu resensi. Nah, struktur teks ulasan seperti dengan teks-teks yang lain. Nah, di sini struktur teks ulasan bisa dibuka juga di buku paketnya, ada orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Sebelum orientasi itu ada identitas ya. Ada identitas. Kemudian orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi. Nah, kemudian
Nah, sekarang yang pertama ada identitas karya. Nah, di dalam identitas karya itu mencakup apa aja biasanya? Biasanya di situ ada judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Itu biasanya di dalam identitas karya. Nah, bagian identitas ini mungkin saja tidak dinyatakan secara langsung, seperti mungkin ketika di dalam sebuah teks ulasan film atau lagu. Nah, biasanya kalau membuat teks ulasan film atau lagu biasanya hanya judul filmnya siapa, pengarangnya siapa, seperti itu. Tidak langsung disampaikan. Kemudian yang kedua ada orientasi. Nah, dalam orientasi ini tentunya berupa penjelasan ya, biasanya letaknya di paragraf pertama. Jadi berupa penjelasan tentang keberadaan dari sebuah karya tersebut. Apakah mendapatkan penghargaan, apakah mendapat perhatian yang cukup besar dari penonton, pembaca, dan sebagainya. Itu merupakan orientasi. Misalnya dalam film atau novel ya, misal Ayat-Ayat Cinta. Novel Ayat-Ayat Cinta merupakan salah satu novel pengarang Habibur Rahman Al-Shirazi. Novel ini merupakan novel yang bestseller di tahun berapa, sehingga novel ini mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari siapa. Nah, itu merupakan salah satu contoh orientasi. Kemudian sinopsis. Nah, sinopsis ini mudah, tinggal isi dari sinopsis ini adalah ringkasan dari buku yang kita ulas. Ringkasannya itu seperti apa, sehingga si pembaca itu paham. Kalau misalnya itu buku ya yang kita ulas, tapi kalau misalkan film atau drama berarti ringkasan dari drama atau film yang kita ulas. Nah, itu adalah sinopsis. Identitas, orientasi, sinopsis, kemudian analisis. Nah, analisis ini berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur. Nah, ini bisa digabung di sinopsisnya biasanya. Kemudian evaluasi. Nah, ini yang penting di dalam sebuah teks ulasan. Evaluasi berarti di sini berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya yang kita ulas tadi. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, sarannya seperti apa. Nah, ini terletak di evaluasi. Nah, kemudian masuk ke kaidah kebahasaan. Nah, seperti dengan jenis teks lainnya bahwa teks ulasan itu juga memiliki kekhasan kaidah kebahasaan. Nah, misalnya di sini ada beberapa ya kaidah kebahasaan dari teks ulasan. Yang pertama adalah banyak menggunakan konjungsi penerang. Apa aja konjungsi penerang itu? Bahwa, yakni, yaitu. Nah, contohnya Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ini dalam buku paket ya, bisa dibuka juga. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini sering muncul di berbagai teks yang sudah di luar kepala. Contohnya sejak, semenjak, kemudian, dan sebagainya. Menggunakan konjungsi penyebab atau kausalitas sama ini sudah di luar kepala karena sering muncul di dalam sebuah kaidah kebahasaan di sebuah teks. Ada menggunakan konjungsi penerang, konjungsi temporal, kemudian penyebab. Selanjutnya menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Biasanya ditandai dengan kata jangan, harus, hendaknya, sebaiknya, seharusnya. Nah, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran. Biasanya terletak di dalam struktur evaluasi, karena di dalam struktur evaluasi itu ada atau menyampaikan kelebihan, kekurangan maupun saran dari karya yang diulas. Nah, itu. Selanjutnya adalah menyusun teks ulasan. Ya, dalam menyusun sebuah teks ulasan maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pasti yang pertama adalah memilih topik yang hendak kita ulas. Topiknya apa? Apakah kita akan mengulas sebuah karya film, drama, atau kita akan mengulas sebuah novel, cerpen, atau buku non-fiksi lainnya. Nah, kemudian menuliskan paragraf pendahuluan yang menyatakan topik yang diulas. Ya, identitasnya ya, identitas dari buku itu atau karya itu apa. Nah, dituliskan.
judulnya apa, pengarang, penerbit. Nah, menuliskan rangkaian paragraf yang menyatakan persetujuan atau penolakan keberpihakan penulis. Nah, tadi ya, masuk ke struktur teks ulasan. Kemudian baru menuliskan simpulan yang menegaskan kembali keberpihakan penulis. Nah, jadi ada kelemahan dan kelebihan dari karya yang kita ulas tadi ketika kita akan menyusun sebuah teks ulasan. Nah, itu beberapa terkait dengan belajar hari ini, yaitu bab tentang teks ulasan. Semoga bisa menambah pemahaman kita dalam memahami materi ini, dan kalian juga paham nanti ketika akan diberi latihan-latihan soal. Baik, sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.